Adil ketelino bacurami kasruga besangat ke Jubata. Saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Adi Musalin selaku dosen perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Hana, NIM 1910417098, kelas E daerah, semester 5. Mata kuliah perilaku konsumen, dosen Adi Musalin SEMM. Pada tanggal 29 Januari 2022. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal UAS yang sudah Pak Adi Musalin berikan. Kesempatan ini saya akan menjawab dari pertanyaan yang Bapak berikan. Yang pertama yaitu faktor apa saja yang ada di dalam keputusan pembelian barang oleh konsumen. Jawabannya, yang pertama akses yang mudah, lalu yang kedua tampilan toko dan produk, yang keempat informasi ketersediaan kualitas produk, lalu yang kelima harga yang terjangkau, yang keenam promosi menarik, yang ketujuh komunikasi yang mudah dipahami, yang ke-8 review dan pemilihan lainnya, dan yang ke-9 pelayanan yang berkualitas, dan yang ke-10 waktu pengiriman. Lalu soal yang kedua, sebutkan langkah-langkah apa saja yang dilakukan konsumen dari keputusan pembelian hingga setelah keputusan membeli. Jawabannya, pengenalan masalah, yang kedua mencari informasi, yang ketiga tahapan pengevaluasian, yang keempat keputusan membeli, dan yang kelima perilaku purna pembelian. Lanjut pertanyaan ketiga, sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen yang melakukan transaksi secara online. Jawabannya, keterbatasan konsumen dan akses, yang kedua keinginan dan teknologi, yang ketiga keterbatasan produk dan harga, yang keempat fleksibel, dan yang kelima efisiensi, yang keenam kemudahan, dan yang ketujuh ekonomi dan sosial. Pertanyaan yang keempat, sebutkan faktor-faktor penghambat konsumen dalam transaksi secara online. Jawabannya, model penawaran yang belum familiar. Yang kedua, tingkat kepercayaan konsumen yang masih rendah. Yang ketiga, pemakaian internet untuk e-commerce masih belum besar. Dan yang keempat, shopping experience masih menjadi kunci. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan mengenai metode perilaku konsumen dari Harvard dan Set. Jawabannya adalah model Harvard atau Set tentang perilaku pembeli berisi 4 elemen pokok, yaitu 1. Bahan input adalah sebagai bahan dari model tersebut adalah berupa dorongan dari sumber pemasaran, termasuk periklanan, dan hitungan dan lingkungan sosial, yaitu kelas-kelas sosial. Lalu yang kedua, proses intern dalam model Harvard dan Set. Proses intern dari pembeli digolongkan dalam 2 bagian, yaitu 1. Pengamatan, kedua belajar. Lalu kedua variabel tersebut mempunyai susunan berurutan seseorang dapat belajar dari suatu pengamatan lebih dahulu. Lalu yang ketiga, hasil atau output. Sebagai hasil dari model Harvard dan Set adalah keputusan untuk membeli. Lalu yang keempat, pengaruh eksogen terhadap variabel-variabel eksogen yang ikut mempengaruhi perilaku pembelian meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar. Variabel-variabel tersebut adalah pentingnya pembeli, sifat kepribadian, kondisi keuangan, batasan waktu, faktor sosial, dan organisasi, kelas sosial, dan kebudayaan. Lanjut pertanyaan yang ke-6, yaitu sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawabannya, 1. Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Yang kedua, lingkungan di mana manusia tersebut hidup. Yang ketiga, pendidikan yang ditempuh. Keempat, keyakinan yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran dan kesalahan. Yang kelima, tujuan hidup yang telah ditetapkan dalam hati. Pertanyaan yang ke-7, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawabannya, 1. Pengetahuan akan diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan akan barang dan jasa yang dijual.
Yang ketiga, pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli. Yang keempat, kepribadian penjual. Lalu yang ke-8, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. 1. Initiator. Yang kedua, influencer. Dan ketiga, decider. Yang keempat, buyer. Dan kelima, user. Lalu yang ke-9, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawabannya, perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seseorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawabannya adalah faktor kebudayaan yang ada di masyarakat dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Budaya dalam suatu produk yang memberikan petunjuk dan pedoman dalam penyelesaian masalah dan menyediakan metode coba dan buktikan. Dalam menyusun keputusan fisiologis, personal, dan sosial, misalnya dengan adanya budaya yang memberikan peraturan dan standar mengenai kapan waktu kita makan dan apa yang harus kita makan tiap waktu seseorang pada waktu makan. Begitu juga hal yang sama akan dilakukan konsumen, misalnya waktu mengonsumsi makanan olahan dan suatu obat. Lalu yang ke-11, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor kebudayaan, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang keempat faktor psikologis. Pertanyaan yang ke-12, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya, pelangganan tipe piknis adalah bentuk tubuh konsumen berbentuk bulat, agak pendek, dan wajahnya bulat lebar. Pelanggan atau konsumen ini pada biasanya bersifat ramah, tenang, suka bicara, dan suka humor. Dalam menghadapi konsumen atau pelanggan tipe orang penjual hendaknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan suasana hatinya dan melainnya untuk bercakap-cakap apabila konsumen atau pelanggan tersebut menghendakinya. Lalu yang ke-B, menghindari pendekatan atau tidak bersifat konfrontasi. Yang ke-C, percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, menarik, dan sedikit humor. Pertanyaan nomor 13, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe pelanggan atletis adalah bentuk tubuh pelanggan bertipe atletis, diantaranya ialah badan kokoh, punggul berisi, pundak tampak besar, anggota badannya cukup panjang, berotot kekar, wajahnya bulat lonjong. Pelanggan tipe atletis ini biasanya memiliki karakter seperti banyak gerak, jarang humor, berpenampilan tenang, dan tidak percaya pada orang lain. Dalam menghadapi pelanggan tipe atletis ini, penjual hendaknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang satu, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, menghindari sikap terburu-buru, tetapi tidak harus sabar dalam melayani mereka. Yang ketiga, memberikan kesan seolah-olah pelanggan merupakan orang yang baik dan cerdas. Selanjutnya pertanyaan yang ke-14, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe pelanggan analitis, tipe ini sangat detail dan penuh pertimbangan serta cenderung agak cerewet. Dalam menghadapi tipe pembeli seperti ini, butuh kesabaran karena mereka akan banyak bertanya untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap sebagai sarana pengambilan keputusan. Mereka akan bersikap teliti dan membandingkan dengan produk atau jasa yang lain. Hadapi tipe ini dengan persiapan informasi berupa fakta, grafik, brosur, dan sebagainya. Jangan coba-coba melebih-lebihkan karena mereka akan tahu dan akan meminta bukti. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nomor 15, yaitu sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan.
Jawabannya, 3 ciri pelanggan lanjut usia. Yang pertama, sangat sulit terpengaruh bujuk rayuan petugas. Lalu yang kedua, sudah mantap dalam memilih barang yang diinginkan. Yang ketiga, acap kali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Lalu cara menghadapi pelanggan lanjut usia yaitu yang pertama, dengarkan nasihat-nasihat mereka dengan baik dan jangan secara langsung mencoba berdiskusi tentang zaman gemilang yang telah lampau. Lalu yang kedua, bila harus menasehatinya, janganlah berbuat seolah-olah nasihat tersebut datangnya dari orang yang lebih muda, tetapi coba usahakan kesan bahwa nasihat tersebut datang dari orang yang sebaya dengannya. Lalu yang ketiga, dapat juga meminta tolong kepada penjual yang agak lanjut usia sebab pelanggan biasanya akan lebih percaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas perhatian dari Bapak dosen Pak Adi Musalin selaku dosen mata kuliah perilaku konsumen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.